Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang sistem biaya standar pakai metode single plan. Tentang bagaimana metode partial plan bisa disimak pada video saya sebelumnya. Nah, kali ini kita bahas metode akuntansi untuk sistem biaya standar single plan. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kefahaman, kemudahan di dalam mempelajari materi ini. Amin ya rabbal alamin. Mengingat kembali sedikit tentang apa itu single plan, apa itu partial plan. Metode single plan atau metode tunggal itu ketika rekening barang dalam proses didebit sebesar biaya standar dan dikredit sebesar biaya standar. Jadi di debit maupun dikredit sebesar biaya standar. Sehingga di rekening atau di akun barang dalam proses itu hanya ada satu jenis angka, yaitu angka biaya standar. Maka disebut single plan. Sedangkan metode partial plan yang telah pernah kita bahas, itu apabila rekening barang dalam proses didebit sebesar biaya sesungguhnya dan dikredit sebesar biaya standar. Artinya ada dua macam angka di rekening barang dalam proses sehingga disebut metode ganda atau partial plan. Ini ilustrasi lengkapnya. Kalau single plan seperti ini, saudara lihat ini ya. Akun barang dalam proses ini didebit maupun dikredit sebesar biaya standar. Sehingga di dalam akun barang dalam proses baik barang dalam proses biaya bahan baku BDP BBP ya, BDP BTK maupun BDP BOP semuanya didebit atau dikredit sebesar biaya standar. Hanya ada satu jenis angka di akun ini yaitu biaya standar, maka disebut single plan. Nah, kalau partial plan, saudara lihat ini akun BDP BBP, BDP BTK, BDP BOP. Dia didebit sebesar biaya sesungguhnya, dikredit sebesar biaya standar, sehingga dikatakan ada dua jenis angka di barang dalam proses ini, maka disebut metode ganda atau partial plan. Baik, kita bahas di sini tentang single plan. Bagaimana karakteristik metode single plan? Nomor 1, jika terdapat produk dalam proses awal, maka semua akun BDP, baik BDP BBB, BDP BTK, dan BDP BOP, didebit sebesar biaya standar. Sebesar tentu unit ekuivalen kali biaya standar per unit. Angkanya mudah saja diambil dari produk dalam proses akhir periode sebelumnya. Lalu akun persediaan produk dalam proses dikredit sebesar biaya standar. Itu jika ada produk dalam proses awal. Berikutnya, produk yang periode sekarang. Nomor 2, semua akun BDP, BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP didebit sebesar biaya standar. Nomor 3, akun yang merupakan akun tandingan dari biaya produksi dikredit sebesar biaya sesungguhnya. Selisih dari jumlah nomor 2 dan 3 merupakan selisih biaya yang dianalisis seperti yang dibahas pada saat kita menghitung selisih biaya. Nah, apa yang dimaksud dengan akun tandingan dari biaya produksi? Kalau BDP BBB, akun tandingannya berarti persediaan bahan baku. Kalau BDP BBB, berarti akun tandingannya beban gaji dan upah. Kalau BDP BOP, akun tandingannya berarti BOP sesungguhnya. Ya. Berikutnya nomor 5, pencatatan produk selesai dilakukan dengan mendebit akun persediaan produk selesai sebesar biaya standar dan mengkredit akun setiap elemen BDP, BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP sebesar biaya standar. Yang terakhir, pencatatan produk dalam proses akhir dilakukan dengan mendebit akun persediaan produk dalam proses, produk dalam proses sebesar biaya standar dan mengkredit akun setiap elemen BDP sebesar biaya standar setelah mempertimbangkan tingkat penyelesaian. Baik, itu keseluruhan. Nanti kita akan bahas satu per satu. Ya. Jadi ini, yang pertama tadi, jika terdapat produk dalam proses awal, maka semua akun BDP, baik BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP, didebit sebesar
biaya standar. Akun persediaan produk dalam proses dikredit sebesar biaya standar. Ya. Jadi kalau saya menyebut harga standar dengan biaya standar maksudnya sama. Nah ini, dilihat ini, yang warnanya kuning. Nah ini, tandingannya adalah ini. Ya. Yang warnanya kuning ini. Oke, clear ya, nomor 1 ya, jelas ya. Berikutnya, nomor 2, 3, 4. Semua akun BDP, BDP, BTK, BDP, BOP, didebit sebesar biaya standar. Akun yang merupakan akun tandingan dari biaya produksi dikredit sebesar biaya standar. Selisih dari jumlah nomor 2 dan nomor 3 merupakan selisih biaya. Ini, lihat. Ya. Jadi ini artinya, yang warna hijau ini, BDP BBB sebesar biaya standar, persediaan bahan baku sebesar biaya sesungguhnya, ini keterangan saya nomor 2, sambil dilihat itu kotak di bawah itu, ini keterangan saya yang nomor 3, lalu selisihnya masuk ke sini, ini keterangan saya yang nomor 4. Tergantung selisih biayanya pakai 1 selisih atau 2 selisih. Ini maksudnya kalimat penjelasan itu maksudnya di sini. Ya. Lalu berikutnya untuk BTK, warna hijau tetap. Berarti jurnalnya BDP BTK sebesar biaya standar, ya. Lalu biaya gaji dan upah kredit sebesar biaya sesungguhnya. Selisihnya dicatat ke selisih biaya tenaga kerja, tergantung 1 selisih atau 2 selisih. Begitu juga BOP. Jurnalnya BDP BOP debit sebesar yang warna hijau ini, biaya standar, ya. Lalu BOP sesungguhnya kredit sebesar biaya sesungguhnya, selisihnya dicatat di akun selisih BOP. Mau 1 selisih, 2 selisih, 3 selisih, atau 4 selisih. Baik. Berikutnya keterangan saya yang nomor 5 adalah untuk menjelaskan ini. Ya. Pencatatan produk selesai yang warnanya biru tua. Semuanya memperhatikan yang warnanya biru tua. Ya. Persediaan produk selesai di debit sebesar biaya standar. Kreditnya warna biru tua, BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP, warna biru tua, sebesar biaya standar juga. Oke, terakhir, yang keenam, pencatatan produk dalam proses akhir dilakukan dengan mendebit akun persediaan produk dalam proses, maaf ini tadi salah ya, salah ketik ya, persediaan produk dalam proses akhir sebesar biaya standar dan mengkredit akun setiap elemen BDP sebesar biaya standar. Yang warnanya biru muda, biru muda. Biru muda. Nah ini, biru muda. Ya. Persediaan produk dalam proses debit, kreditnya BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP. Baik. Nah, sekarang satu-satu rinciannya, pencatatan biaya bahan baku. Nah, akuntansi pencatatan biaya bahan baku dipengaruhi oleh saat pencatatan selisih harga. Sekali lagi, selisih harga. Di bahan baku itu ada selisih harga, ada selisih kuantitas. Nah, ini dipengaruhi oleh saat pencatatan selisih harga. Sehingga terdapat 2 cara pencatatan selisih harga. Yaitu 1, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli. Yang kedua, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan selisih kuantitas, Pak? Kalau selisih kuantitas hanya ada 1, dicatat pasti pada saat bahan baku dipakai. Pada saat bahan baku dipakai. Ya. Nah, sekarang pencatatan biaya bahan baku ketika selisih harga dicatat pada saat bahan baku dibeli. Selisih harga dicatat pada saat bahan baku dibeli. Maka pada saat pembelian bahan baku, jurnal yang dibuat adalah 1, akun persediaan bahan baku didebit sebesar kuantitas sesungguhnya bahan baku dibeli kali harga standar. Lalu yang kedua, akun hutang usaha atau kas dikredit sebesar kuantitas sesungguhnya bahan baku dibeli kali harga sesungguhnya. Lihat ini, KS, enggak selisih ya. Di sini HST, HS, ada selisih pasti ya. Ya bisa saja sih tidak ada selisih ya. Tapi lazimnya ada selisih. Kalau pas banget itu sulit ya. Jadi ini HST di bawahnya HS, ya ada selisih. Maka nomor 3, selisih antara jumlah nomor 1 dengan nomor 2 dicatat dalam akun selisih harga pembelian bahan baku. Itu pada saat pembelian. Kalau pada saat pemakaian, berarti akun BDP BBB didebit sebesar KST kali HST,
akun persediaan bahan baku dikredit sebesar KS bahan baku dipakai kali HST. Saudara lihat HST, ini HST, berarti nggak ada selisih. Ini KST, ini KS, ada selisih. Selisih apa? Selisih kuantitas. Selisih antara jumlah nomor 1 dengan jumlah nomor 2 dicatat dalam akun selisih kuantitas bahan baku. Contoh, ilustrasinya seperti ini gambarannya. Tadi pada saat pembelian bahan baku seperti ini ya, jurnalnya persediaan bahan baku debit, kas atau utang usaha kredit. Ada selisih, dicatat ke selisih harga. Nah, nyatatnya begini. Ini yang saya jelaskan tadi. Ya, tidak usah saya ulang. Berikutnya pada saat pemakaian, ini. Akun BDP BBB di debit sebesar KST kali HST. Ini, KST kali HST. Lalu akun persediaan bahan baku dikredit sebesar KS kali HST. Ini. Lalu selisihnya dicatat ke selisih kuantitas. Oke, contoh. Ini saya gunakan dengan angka yang sama dengan yang dulu, bisa dilihat-lihat kembali ya cara menghitungnya. Standar biaya produksi setiap satu buah bola adalah bahan baku 2 meter persegi kulit sintetis, harga kulit sintetisnya 100.000 per meter. Ini kuantitas standar, ini harga standar. Jumlah produksi selama bulan Mei 1.000 bola. Jumlah bahan baku yang dibeli 2.000 meter. Bahan baku yang dipakai selama bulan Mei adalah kulit sintetis sebanyak 1.900 meter persegi dengan harga kulit sintetis 110.000 per meter persegi. Sehingga jurnalnya pada saat pembelian bahan baku, jurnalnya begini. Persediaan bahan baku debit 200 juta. Dari mana 200 juta? Kuantitas sesungguhnya dibeli kali harga standar. Seperti ini. Ya. Lalu kas atau utang usaha kredit, ini 220 juta. Dari mana? Kuantitas sesungguhnya dibeli kali harga sesungguhnya. Ini. Selisihnya dicatat ke selisih harga pembelian bahan baku atau selisih harga bahan baku dibeli sebesar 20 juta. Dari mana 20 juta? Silahkan lihat perhitungannya ini. Selesai ya. Selisihnya karena selisih yang merugikan tempatnya debit. Pada saat pemakaian bahan baku, jurnalnya BDP BBB debit sebesar biaya standar 200 juta. Dari mana 200 juta? Lihat perhitungan di bawahnya. Ya. Lalu persediaan bahan baku kredit 190 juta. Dari mana angka 190 juta? Lihat perhitungan di bawahnya. Selisihnya dicatat selisih kuantitas bahan baku. Saudara, ini adalah pencatatan kalau selisih harga dicatat pada saat bahan baku dibeli. Ya. Cara kedua adalah selisih harga dicatat pada saat bahan baku dipakai. Berarti pada saat bahan baku dibeli nggak nyatet selisih. Jadi selisih harga dicatat pada saat bahan baku dipakai. Kalau selisih kuantitas kan pasti pada saat bahan baku dipakai, otomatis. Berarti pada saat pemakaian nanti mencatat dua selisih. Selisih harga maupun selisih kuantitas. Maka pada saat pembelian bahan baku, catatan akuntansi yang dilakukan sebagai berikut. 1. Akun persediaan bahan baku di debit kuantitas sesungguhnya, bahan baku dibeli kali harga sesungguhnya. Akun utang usaha atau kas dikredit kuantitas sesungguhnya, bahan baku dibeli kali harga sesungguhnya. Saudara lihat ini, KS, KS, HS, HS. Yang beda yang mana? Nggak ada yang beda, maka nggak ada selisih, maka tidak terdapat selisih antara jumlah nomor 1 dengan nomor 2. Ya, itu pada saat pembelian. Lalu pada saat pemakaian bagaimana, Pak? Pada saat pemakaian, catatan akuntansinya 1. Akun BDP BBB di debit sebesar kuantitas standar kali harga standar. 2. Akun persediaan bahan baku dikredit sebesar kuantitas sesungguhnya, bahan baku dipakai, kali harga sesungguhnya. Saudara lihat, KST, KS, ada selisih K, selisih kuantitas. Di sini HST, HS, ada selisih juga, selisih H, selisih harga. Ya. Sehingga selisih antara jumlah nomor 1 dengan nomor 2 dicatat dalam akun selisih harga bahan baku dipakai dan selisih kuantitas bahan baku. Ya, gambarnya begini. Saat membeli bahan baku tidak mencatat selisih. Jurnalnya persediaan bahan baku debit, kas atau utang usaha kredit. Angkanya sebesar KS kuantitas sesungguhnya dibeli kali harga sesungguhnya. Pada saat pemakaian bahan baku, ini lihat jurnalnya ini, BDP BBB debit, KST kali HST, KST dipakai kali HST. Persediaan bahan baku kredit, KS
dipakai kali HS. Nah, selisihnya selisih harga dicatat, selisih kuantitas dicatat. Begitu ya, contoh. Seperti ini ya, seperti tadi contohnya tidak usah saya ulang ya. Maka jurnalnya nih. Persediaan bahan baku debit kas atau utang usaha kredit angkanya sama-sama sebesar kuantitas sesungguhnya dibeli kali harga sesungguhnya. Ketemunya 220 juta. Berikutnya pada saat pemakaian bahan baku, BDP, BBB debit 200 juta. Dari mana 200 juta? Lihat perhitungan di bawahnya. Lalu persediaan bahan baku kredit 209 juta. Dari mana 209 juta? Lihat perhitungan di bawahnya ini. Lalu ada selisih harga, selisih kuantitas. Kenapa selisih harganya debit, Pak? Karena perhitungan ini selisih harganya rugi. Kenapa selisih kuantitasnya kredit, Pak? Karena menurut perhitungan ini selisih kuantitasnya laba. Ya, kuantitas standar ini kuantitas sesungguhnya. Kuantitas standarnya lebih besar daripada kuantitas sesungguhnya. Laba, maka tempatnya kredit. Begitu untuk pencatatan biaya bahan baku pada metode single plan pada sistem biaya standar. Saudara, untuk menjaga fokus kita, biar video ini tidak terlalu panjang, maka untuk pencatatan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, nantikan di video saya berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.